Tingginya intensitas hujan sebabkan jalan Bangko Jangkat longsor. Sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Hingga batas akhir, Partai Garuda tak serahkan laporan akhir dana kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 15 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, tingginya intensitas hujan membuat badan jalan lintas Bangko Jangkat kilometer 77 Desa Kotorami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin longsor. Jalan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dengan dibantu warga. Jalan lintas Bangko Jangkat kilometer 77 Desa Kotorami Kabupaten Merangin tertimbun material longsor. Bencana longsor diperkirakan terjadi sekitar pukul 1 dini hari akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Merangin sejak beberapa hari terakhir. Tingginya intensitas hujan menyebabkan hampir seluruh material longsor masuk ke badan jalan. Jalan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan dibantu oleh warga. Warga bersama-sama memandu kendaraan melintasi papan yang dibuat untuk menutup material longsor sepanjang 20 meter. PJ Kepala Desa Kotorami Widya Stuti mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan camat dan pihak pemerintah kabupaten untuk melakukan evakuasi sesegera mungkin. Cuma kami dapat informasi tadi pagi kan sekitar jam 6 tadi pagi, kebetulan jaringan Telkomsel lagi dado, jadi ada warga tadi yang ngasih informasi, kami langsung turun ke sini, ke lokasi. Ini sudah berapa kali terjadi longsor di sini? Kalau yang di titik ini 2 kali, kebetulan di atasnya ada juga sekali. Tebing setinggi 10 meter di lokasi ini 2 kali ambruk dan menimbun badan jalan sejak pagi tadi. Pengguna jalan diimbau agar lebih hati-hati mengingat daerah tersebut rawan longsor. Komandan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 5 titik ruas jalan nasional Sarolangun Jambi di wilayah Kecamatan Pauh terendam banjir. Para pengendara kendaraan roda 4 jenis sedan dan roda 2 diimbau untuk tidak melintas di kawasan ini. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun saat ini terus meluas. Genangan air akibat luapan sungai Batang Asai, Batang Limbur Merangin, dan Batang Tabir tak hanya menggenangi rumah warga, namun juga merendam jalur transportasi masyarakat. Salah satunya jalan nasional antar kabupaten dalam Provinsi Jambi di wilayah Kecamatan Pauh. Camat Pauh Jufri mengatakan ada 5 titik ruas jalan di wilayah Kecamatan Pauh yang terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. Di wilayah Desa Karangmendapo terdapat 2 titik ruas jalan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sementara di wilayah Desa Pangandaran dan Desa Batu Ampar, ketinggian air di jalan raya hanya 40 cm. Terkait banjir di wilayah Kecamatan Pauh, terutama yang mengenangi jalan lintas penghubung dari Sarolangun ke Muara Kembesi ataupun ke Jambi, dan masih dapat digunakan kendaraan roda 4. Di situ terdapat 4 hingga 5 titik banjir dan paling tinggi hampir 60 cm. Jupri mengimbau masyarakat sebagai pengguna jalan diminta tetap berhati-hati saat melintasi genangan banjir di wilayah Kecamatan Pauh. Pengemudi kendaraan roda 4 yang bukan tipe sport diminta untuk tidak melintas di Kecamatan Pauh untuk sementara waktu. Edi Kustandi, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya curah hujan menyebabkan 2 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Selain curah hujan, banjir juga diakibatkan kiriman air limpahan dari kabupaten tetangga. Banjir akibat meluapnya air sungai Batanghari beberapa hari terakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meluas. Tercatat 2 desa di Kecamatan Berbak terendam hingga ketinggian 40 cm atau hampir selutut orang dewasa.
Meski banjir, namun warga desa memilih untuk bertahan di rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, sekitar 60 kepala keluarga dari 2 desa yakni Rawasari dan Telago Limo di Kecamatan Berbak terdampak banjir. Untuk tindakan awal, BPBD bersama Forkopimda telah meninjau dan memberikan bantuan kepada rumah yang terdampak. Tak hanya itu, BPBD juga telah menyiapkan perahu karet dan sejumlah peralatan lainnya untuk mobilitas warga yang terdampak. Tak hanya rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti sekolah yang berada di dekat bantaran sungai. Jika debit air terus tinggi, pihak BPBD akan segera membuat tenda pengungsian dan dapur umum. Juga kami langsung meninjau lagi di Desa Telago Limo. Hari ini juga sama kondisinya, ada 3 dusun yang terdampak dari banjir ini dan cukup tinggi juga. Kami juga dari Forkopimda dan kecamatan nanti akan memberikan sedikit bantuan dan kami minta kepada Pak Camat melalui Pak Kades juga mulai hari ini untuk membuat satgas daripada di wilayah masing-masing untuk jalur evakuasi dan mungkin kesiapan mereka untuk antisipasi ketika banjir ini makin meluas, ada tempat-tempat evakuasi masyarakat untuk diungsikan. Berdasarkan data BPBD Tanjung Jabung Timur, banjir yang terjadi pada awal tahun 2024 lebih besar dibandingkan banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Tingginya intensitas hujan dan air kiriman dari kabupaten tetangga membuat debit air sungai naik. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan kepala keluarga di wilayah Kecamatan Pauh terdampak banjir kiriman luapan sungai Batang Asai, Batang Limbur Merangin, dan Batang Tabir. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Pauh diminta peduli dengan menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Memasuki hari ketiga, banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Pauh masih terus naik. Kepala Desa Karang Mendapo, Deni Wahyudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan jumlah rumah dan kepala keluarga yang terdampak banjir. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir memilih bertahan di jalan raya yang tak terendam banjir dengan mendirikan tenda secara mandiri. Dan Ramil 42003 Pauh, Kapten Infanteri Husnan Effendi mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Kepala Desa dan Lurah Pauh, terdapat 5 desa dan 1 kelurahan yang terdampak banjir, yakni Desa Pangedaran dengan jumlah korban banjir mencapai 224 kepala keluarga, Desa Karang Mendapo 180 kepala keluarga, Desa Batu Ampar 83 kepala keluarga, Desa Batu Kucing 60 kepala keluarga, Kelurahan Pauh 150 kepala keluarga, dan Desa Pangkal Bulan 85 kepala keluarga. Hari ini sudah kelihatan rumah warga yang sudah terendam dari pagi kemarin, dan hari ini air semakin meninggi dan lebih kurang kami laporkan juga untuk Desa Karang Mendapo sekitar 200 rumah sudah kondisi terendam hari ini. Sudah membentuk setiap desanya dapur umum dan kita harapkan kepada rekan-rekan pengusaha maupun PT maupun yang memang berkelebihan kiranya bisa membantu kita dalam pelaksanaan kegiatan dapur umum tersebut. Saya kira itu, terus kita juga butuh air bersih. Kalau memang ada yang bisa membantu, kita akan arahkan langsung ke masing-masing dapur umum di desa-desa. Kapten Infanteri Husnan Effendi menambahkan, unsur Tripka Kecamatan Pauh saat ini telah mendirikan sejumlah dapur umum. Pihak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pauh dan sekitarnya diminta untuk ikut berpartisipasi dan peduli terhadap warga yang terdampak banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sudah 1 pekan banjir menggenangi halaman rumah warga di Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 35 hingga 60 cm. Beginilah suasana warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi saat banjir menggenangi desanya. Secara bersama-sama, warga saling bergotong royong menyelamatkan kendaraan warga yang terjebak banjir. Dengan menggunakan 2 batang kayu, warga secara bersama-sama menggotong kendaraan ke tempat yang lebih tinggi. Karena halaman rumah warga telah digenangi banjir luapan air Sungai Batanghari sejak 1 pekan lalu. Salah seorang warga, Ruspandi, mengatakan, ketinggian banjir luapan Sungai Batanghari di dalam rumah warga bervariasi, mulai 10 hingga 35 cm. Naik atau bagaimana, Pak? Kalau cerita naik, Pak. Berasa naik, yo, tapi pelan-pelan yuk naiknya kan. Itu yang terdampak banjir. Kalau terdampak banjir,
Sesuai dengan pantauan kami cuma 3 RT Pak. Itu yang terancam untuk pantauan saat ini. Tingginya muka air yang terjadi sejak 1 pekan lalu membuat aktivitas dan mobilitas warga terganggu. Warga berharap ada bantuan logistik makanan dari pemerintah daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim kesehatan tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk memantau dan turun langsung ke wilayah yang terdampak banjir. Tim kesehatan diminta untuk memastikan korban banjir bebas dari ancaman penyakit. Dari 7 kecamatan yang terdampak banjir, beberapa kecamatan di antaranya mulai surut. Sebagian korban banjir telah melakukan pembersihan rumah pasca banjir. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, 4 kecamatan yang mulai surut dari banjir yakni Kecamatan Batang Asai, Limun, Batin 8, dan Kecamatan Pelawan. Di Kecamatan Sarolangun, banjir yang menggenangi sebagian wilayahnya telah surut, namun sebagian desanya masih terendam banjir. Sementara di Kecamatan Pau dan Mandiangin, saat ini sedang dalam kondisi banjir. Untuk mengantisipasi berbagai penyakit pasca banjir, pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan beserta jajarannya di setiap puskesmas maupun puskesmas pembantu untuk memantau kondisi para korban banjir. Bahril Bakri menambahkan, saat ini korban banjir rata-rata mengeluhkan penyakit gatal-gatal dan keluhan pencernaan. Nah inilah ya, jadi agak hati-hati memang setelah banjir ini pasti kesehatan kita terutama kulit ya. Mungkin juga salah minum pencernaan itu, jangan minum air sembarangan, itu bisa menyebabkan diare. Minta masyarakat tetap minum air bersih, masak dulu sebelum minum. Berdasarkan pengalaman pasca banjir, beberapa jenis penyakit yang sering menyerang korban banjir, diantaranya penyakit kulit, diare, demam berdarah, dan gangguan pencernaan. Penyakit ini harus diwaspadai korban banjir agar tidak menimbulkan dampak serius. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PDAM Tirta Sakti Kerinci dan Tirta Kayangan, Kota Sungai Penuh menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak banjir. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan 4 mobil tangki. Banjir yang melanda wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi. Hal itu disebabkan banyaknya intake atau penampungan air dan pipa PDAM yang putus akibat diterjang banjir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci dan Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang terdampak banjir. Penyaluran air bersih kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan 8 unit mobil tangki. Tergantung kami penataran dari desa, Pak. Misalnya dari Dusun Baru Dubai ini diperkirakan 4 mobil, Pak. 4 mobil ya? Ya, kalau kita Dubai, desa Dubai diperkirakan sekitar 8 mobil atau 7 mobil. Oh, setiap hari ini Bang ya? Iya, setiap hari. Selain menyuplai dengan menggunakan mobil tangki, PDAM juga menyediakan penampungan air dan hidran umum di setiap posko bencana. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pertimbangan masih banyaknya wilayah Kabupaten Kerinci yang terdampak banjir dan longsor. Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Kerinci hingga 28 Januari mendatang. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan masih banyaknya wilayah yang terendam banjir. Selain itu, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci juga disebabkan penyempitan dan pendangkalan Sungai Batang Merau yang tidak mampu menampung tingginya debit air. Ketua Pelaksana Harian Satgas Bencana Kabupaten Kerinci, Darifus, mengatakan hingga saat ini terdapat ribuan rumah warga di 6 kecamatan yang masih terendam banjir, yakni Kecamatan Tanah Jogo, Keliling Danau, Danau Kerinci, Danau Kerinci Barat, Bukit Kerman, dan Kecamatan Batang Merangin. Status bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci setelah kita melaksanakan rapat baik itu dengan dihadiri Forkopimda, kemudian dinas instansi Kabupaten Kerinci beserta dengan seluruh anggota tim Satgas Tanggap Darurat itu menyatakan dengan pertimbangan melihat dari situasi kondisi ini, maka statusnya ini kita perpanjang.
Untuk membantu warga yang terdampak banjir, pemerintah Kabupaten Kerinci telah mendirikan dapur umum dan menyalurkan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor juga memperbaiki 25 titik longsor dari 36 titik longsor. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang pemilu 2024, KPU Batanghari masih kekurangan ribuan surat suara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen menuju pemilu 2024. Dari hasil penyortiran yang dilakukan KPU Kabupaten Batanghari ditemukan ribuan lembar surat suara yang rusak dan kurang dalam pengiriman. Hal tersebut telah disampaikan ke KPU Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Dari hasil sortir surat suara yang dilakukan KPU Batanghari, ditemukan 2.876 lembar surat suara yang rusak dan kurang kirim. Hasil temuan ini telah disampaikan kepada masing-masing pihak penyediaan jasa cetak surat suara melalui aplikasi sistem logistik. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, kekurangan kebutuhan surat suara ini ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Januari 2024 agar kebutuhan logistik dapat segera terpenuhi. Pihak penyedia jasa cetak diharapkan segera tanggap dalam mendistribusikan surat suara ke setiap daerah yang mengalami kekurangan. Untuk DPR, ini untuk DPR di provinsi dan DPR kabupaten itu cepatnya tidak satu perusahaan. Kami yakin dan percaya nanti perusahaan akan mengirim untuk Batanghari atau kabupaten kota di Provinsi Jambi pada umumnya akan nanti sekaligus akan dikirimkan. Nanti ketika surat-suara itu datang, tentu akan kami sortir ulang dan juga kami akan melakukan pelipatan. Ahmad Halim menambahkan nantinya kekurangan surat suara yang dikirimkan ini akan tetap dilakukan penyortiran dan pelipatan untuk memastikan terpenuhinya jumlah logistik dan layak untuk digunakan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Afrizal dinyatakan lolos seleksi P3K tahun 2023. Namun sayangnya nama Afrizal sudah ditetapkan sebagai DCT sehingga tidak dapat dicoret atau dihapus dalam surat suara meskipun telah mengajukan pengunduran diri. Afrizal, calon anggota legislatif dari Dapil 5 Jambi Selatan Palmerah yang berada di nomor urut 5 akan berkontestasi pada pemilu 2024. Namun ternyata setelah namanya masuk dalam daftar calon tetap atau DCT, Afrizal juga mengikuti seleksi P3K dan dinyatakan lolos di salah satu instansi di pemerintah Kota Jambi. Padahal salah satu syarat mengikuti P3K tidak menjadi anggota partai politik. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan namanya sudah ditetapkan sebagai DCT sehingga tidak dapat dicoret atau dihapus dalam surat suara, meskipun dia sudah mengajukan pengunduran diri. Berdasarkan penelusuran KPU Kota Jambi, Afrizal sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai caleg pada 23 September 2023. Kemudian parpol memberhentikan dengan hormat pada 28 September 2023. Namun parpol bersangkutan baru menyampaikan surat permohonan pengunduran diri ke KPU pada 15 November. Sementara penetapan DCT sudah dilakukan pada 3 November. KPU sangat menyayangkan persoalan ini, karena sebelumnya parpol sudah diimbau untuk tidak mencalonkan orang-orang yang berkemungkinan bermasalah di DCT. Ini kan kita sudah pernah menghimbau kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang berkemungkinan akan bermasalah ketika DCT, gitu kan. Tapi saya belum tahu dengan partai yang bersangkutan ini apakah disampaikan atau tidak. Sementara Ketua DPP PKS Kota Jambi Hizbullah mengatakan ada mekanisme yang harus dilalui dalam pergantian caleg di partainya, sehingga sampai penetapan DCT nama Afrizal masih tercatat. Mungkin juga ada mekanisme di partai kita yang butuh proses untuk mengganti, ya. Jadi kami harus mengajukan ke provinsi, ke pusat, ya, kemudian diproses lagi dan seterusnya,
sehingga mungkin tidak sempat ya, kira-kira begitu. Tapi secara persisnya saya lupa. Cuma memang biasanya dari DPP juga butuh verifikasi apakah kenapa diganti, kemudian siapa harus menggantikan dan kekuatan seperti apa, itu butuh proses, sehingga ini menjadi kendala bagi kami untuk segera memproses beliau. Hizbullah juga mengatakan bahwa persoalan ini sangat merugikan partainya, meskipun namanya masih tertera di dalam DCT, namun tidak berperan dalam mencari perolehan suara. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Partai Garuda menjadi satu-satunya parpol yang tidak menyampaikan laporan akhir dana kampanye. Partai ini terancam didiskualifikasi dalam kepesertaan pemilu 2024. Hingga batas akhir yang ditetapkan, tercatat terdapat 17 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK, dan satu parpol tidak melaporkan LADK, yakni Partai Garuda. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, sejak awal penyerahan rekening khusus dana kampanye RKDK, Partai Garuda tidak ikut terlibat hingga batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Partai Besutan Ahmad Rida Sabana ini tidak mendaftarkan caleg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023, partai politik peserta pemilu 2024 diwajibkan menyampaikan laporan sumber dana kampanye. Laporan awal dana kampanyenya, rekeningnya aja belum diserahkan. Kalau untuk terkait pencoretan, kita sampai saat ini masih menunggu petunjuk dari provinsi dan RI-nya. Sesuai pasal 338 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang tidak menyerahkan LADK sesuai tenggat waktu yang ditentukan akan dijatuhi sanksi tegas, yakni dinyatakan batal mengikuti pemilu serentak 2024 di wilayah tersebut. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, semua kontestan pemilu 2024 bebas melakukan kampanye untuk menarik suara pemilih. Meski demikian, KPU Provinsi Jambi meminta gaya kampanye tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Pada masa kampanye 2024 ini, banyak cara yang dilakukan oleh peserta pemilu, termasuk calon presiden untuk menarik suara pemilih. Mereka memiliki gaya yang berbeda supaya lebih dikenal dan memiliki ketertarikan di masyarakat. Kampanye merupakan cara paslon untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih, sehingga bisa menarik suara pemilih lebih banyak. Masing-masing pasangan koalisi maupun tim sukses di Provinsi Jambi dibebaskan untuk berkampanye dengan cara dan gaya mereka. Namun tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan fokus pada visi misi dalam memimpin Indonesia. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, pelaksanaan kampanye sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Salah satunya tidak menggunakan unsur sara, ras, dan agama untuk menjatuhkan satu sama lain. KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi juga akan terus melakukan pengawasan pemilu 2024 sehingga pemilu dapat berjalan aman, damai, dan lancar. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesdar Haris meminta kader di daerah mampu mengambil peran dalam menjaga kondusivitas. Jaringan TPPKK yang luas hingga ke akar rumput diharapkan menjadi bagian yang dapat menenteramkan suasana di daerah menjelang pemilu serentak 2024. Untuk memastikan kelancaran rangkaian penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, meminta agar kader TPPKK hingga tingkat desa dan kecamatan mampu mengambil peran dan menjaga situasi kondusif di daerah. Perbedaan pilihan bukan menjadi penyebab terjadinya permasalahan dan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Jaringan TPPKK yang luas hingga ke akar rumput diharapkan menjadi bagian yang dapat menenteramkan suasana di daerah menjelang pemilu serentak 2024. Hesnidar Haris meminta masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan pilihan dan pandangan politik yang merupakan kebebasan dalam berdemokrasi. Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu memberikan hasil yang berkualitas, masyarakat juga diajak untuk memberikan hak pilihnya dan tak golput pada hari pencoblosan surat suara pemilu serentak 2024.
Dan yang penting jangan berselisih dengan orang lain karena pilihan yang berbeda. Karena persatuan itulah yang utama. Ya, kalau soal siapa yang akan jadi presiden nanti itu semua sebenarnya kalau menurut ajaran Islam sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, rahasia Allah itu sudah ada tertulis siapa yang akan jadi. Tinggal kita menjalani proses demokrasi dan itu adalah pembelajaran untuk kita saling menghargai. Itu demokrasi sebenarnya, bukan untuk saling sikut, bukan, tapi adalah proses untuk belajar kita saling menghargai perbedaan. Maka ayo silakan berbeda pilihan, yang penting kita tetap dalam persatuan. Masa kampanye pemilu serentak yang dimulai sejak 28 November 2023 berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 akan berakhir pada 10 Februari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tingkatkan kualitas guru, sertifikasi guru Al-Quran di Kabupaten Sarolangun berlangsung sukses. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Sertifikasi guru Al-Quran metode UMI yang digelar perdana di Bumi Sailun Salimbai berlangsung dengan sukses. 45 guru dari berbagai lembaga pendidikan ikut dalam sertifikasi guru Al-Quran. Formi Moro Jambi bekerjasama dengan UMI Foundation dan UMI Korda Jambi sukses melaksanakan sertifikasi guru Al-Quran metode UMI. Kegiatan yang berlangsung sejak 12 hingga 14 Januari lalu diikuti oleh 45 guru dari 10 lembaga pendidikan. Di antaranya 2 lembaga dari Provinsi Sumatera Barat, 1 lembaga dari Kota Jambi, dan 7 lembaga lainnya dari Kabupaten Moro Jambi. Ketua Formi Moro Jambi, Ustadz Bimo Prakoso mengatakan, sertifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas seorang guru dalam memberikan pemahaman ilmu kepada muridnya. Pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan diharapkan dapat diimplementasikan ke lembaga pendidikan masing-masing. Moto daripada metode UMI itu adalah mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Ya, karena dari metode UMI ini mengambil ekskulasi daripada bahasa ibu tadi, yang seperti dijelaskan tadi. Ketika ibu menyampaikan pelajaran kepada anak-anaknya, kita tahu sendiri bahwasanya ibu itu adalah Madrasatul Ula. Madrasatul Ula yang menyampaikan ilmu pertama kali kepada anak-anaknya. Dengan bahasa pendekatan daripada ibu itu, kita harapkan mudah anak-anak dalam memahami apa-apa yang diajarkan. Pembina Formi Moro Jambi, Umi Mahbubah Maharani, mengucapkan terima kasih kepada Pondok Modern Al-Misbah yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan sertifikasi guru Al-Quran. Ada 7 program dasar, 7 tahapan belajar, dan 10 pilar. Nah, untuk yang sekarang ini adalah salah satu dari 7 program dasar metode UMI. Apa saja 7 program dasar metode UMI itu? Tashih, tahsin, sertifikasi, coaching, supervisi, munakosha, dan khotmul Quran dan imtihan gitu. Setelah pelatihan, para guru akan dimagangkan di lembaga pendidikan dengan pendampingan dari para pelatih metode UMI. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Adat Melayu LAM Provinsi Jambi menggelar prosesi penganugerahan kepada anggota 5 BPKRI Ahmadi Nur Supit sebagai anggota kehormatan Adat Melayu Jambi yang berlangsung di Balai Rungsari LAM Jambi. Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi menggelar prosesi penganugerahan kepada anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ahmadi Nur Supit sebagai anggota kehormatan Adat Melayu Jambi. Anggota 5 BPKRI Ahmadi Nur Supit mengatakan rasa hormat dan terima kasih kepada masyarakat Jambi, terutama para majelis dan pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi yang telah memberikan anugerah sebagai anggota kehormatan Lembaga Adat Melayu Jambi. Anugerah ini merupakan amanah untuk mendorong pelestarian adat agar terciptanya masyarakat maju yang berbudaya dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan berpedoman Pancasila. Selaku anggota 5 serta penghargaan saya kepada masyarakat Jambi, utamanya
kepada para majelis permusyawaratan adat dan pengurus lembaga adat Melayu Jambi yang telah memberikan anugerah sebagai anggota kehormatan kepada saya pada pagi hari ini. Tentu ini merupakan kehormatan yang amat tinggi kepada saya. Oleh karena itu, semoga dengan penganugerahan ini dapat menambah tekad dan kecintaan saya untuk lebih semangat lagi dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Pembina Lembaga Melayu sekaligus Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi memberikan penganugerahan sebagai anggota kehormatan kepada anggota 5 BPK atas dedikasi dan rekam jejak yang telah terbukti berkontribusi membangun bangsa dan negara. Penganugerahan ini ditandai dengan pemasangan PIN dan penyisipan keris oleh Gubernur Jambi. Yazi Santoso Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, percepat keberangkatan Haji 2024, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mulai lakukan tahapan persiapan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat bersama para pihak terkait untuk mengoptimalkan penggunaan jalur sungai sebelum selesainya jalan khusus. Upaya itu dilakukan untuk memaksimalkan alur distribusi batubara setelah pelarangan penggunaan jalan umum. Setelah menetapkan kebijakan larangan angkutan batubara beroperasi di jalan umum, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat bersama para pihak terkait untuk mengoptimalkan penggunaan jalur sungai sebelum selesainya jalan khusus. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, ada 2 topik utama yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, yakni percepatan penyelesaian jalan khusus batubara dan optimalisasi jalur sungai. Khusus untuk jalur sungai, pemerintah Provinsi Jambi telah meminta komitmen 5 perusahaan yang telah menggunakan rute tersebut untuk dapat membantu pengangkutan batubara. Alur distribusi batubara melalui jalur sungai akan diupayakan tersenggara selama debit air Sungai Batanghari dalam kondisi baik atau minimal hingga pertengahan tahun. Sementara untuk solusi permanen alur distribusi batubara akan diupayakan melalui penyelesaian jalan khusus yang saat ini sedang dikerjakan oleh 3 investor. Kendala-kendala terkait pembebasan lahan maupun persoalan lainnya akan menjadi fokus penyelesaian agar jalan khusus angkutan batubara dapat segera dimanfaatkan. Nah, komitmen untuk bisa terrealisasi jalan khusus batubara ini bukan menjadi komitmennya pemerintah saja gitu. Kita berharap juga para pemegang IO, para pengusaha itu punya komitmen yang sama untuk segera merealisasikan. Kalau Pak Gubernur kan ditargetnya ketika 2023 selesai, maka 2024 harus selesai untuk jalan khususnya, sehingga persoalan-persoalan angkutan batubara bisa terselesaikan melalui jalur khusus batubara dan sekaligus mengoptimalkan jalur sungai. Hari ini dirumuskan lebih teknis ya. Saya tutup saja, tapi secara teknis masih berlangsung. Pak Asisten 2 yang memimpin untuk mencarikan formula-formula penyelesaiannya seperti apa. Kita optimalkan yang sekarang lagi airnya lagi pasang itu mungkin sampai bulan 5 atau bulan 6. Makanya Pak Gubernur juga terus mendorong tetap jalan khusus batubaranya terrealisasi, jadi gitu ya, selesai. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengharapkan bantuan dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong percepatan penyelesaian tata kelola batubara agar tidak menimbulkan persoalan dan kerugian bagi masyarakat. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi mempercepat persiapan keberangkatan haji tahun 2024. Beberapa tahapan telah dilakukan mulai dari pembuatan paspor hingga perekaman visa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah merilis nama-nama jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024. Kuota jemaah haji pada tahun ini masih mengacu pada jumlah jemaah haji tahun lalu, yakni mencapai 3.207 jemaah. Terdiri dari 2.909 jemaah dan 162 jemaah tambahan.
Jemaah haji yang telah masuk dalam daftar keberangkatan diminta segera membayar pelunasan biaya perjalanan haji. Karena Kanwil Kemenak Provinsi Jambi tengah mempercepat persiapan keberangkatan haji pada tahun ini. Saat ini Kanwil Kemenak Provinsi Jambi tengah membuatkan paspor jemaah, kemudian perekaman visa dan cek kesehatan jemaah. Kabid Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi mengatakan, hingga saat ini 900 jemaah telah selesai melakukan perekaman visa. Semua nama-nama ini sudah diturunkan ke Kanwil dan sudah kita sampaikan ke kabupaten kota. Bahkan jamaah-jamaah ini pertama sudah proses pembuatan paspor sudah selesai, hanya tinggal di 2 kabupaten, Tanjung Jabung, di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun. Dan Batanghari hari ini insya Allah clear, selesai. Kemudian bahkan mereka sudah sebagian melakukan rekam bio visa. Rekam bio visa kita sekarang tuh kisaran sudah 900 orang jamaah yang sudah selesai. Dan sudah juga melakukan istitoah kesehatan. Percepatan persiapan keberangkatan haji tahun 2024 menindaklanjuti keputusan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan kuota 221.000 jemaah haji untuk Indonesia. Keputusan itu membuat seluruh persiapan keberangkatan haji harus dilakukan sejak awal tahun ini. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sebagai bentuk kritik sosial, seniman Jambi melalui Teater Tonggak menggelar pertunjukan payung terakhir karya seniman Didin Siros. Pertunjukan yang digelar di Gedung Arena Taman Budaya Jambi ini sukses memberikan kesan yang membekas bagi para penonton. Teater Tonggak Jambi menghadirkan pertunjukan berjudul Payung Terakhir, karya seniman Didin Siros. Pertunjukan yang digelar selama 2 hari di Gedung Arena Taman Budaya Jambi ini sukses memberikan kesan membekas bagi para penonton atau apresiator yang turut menyaksikan karya tersebut. Dalam pertunjukannya, tokoh menyuarakan kritik sosial, politik, hukum, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara dengan gaya yang kekinian. Bahkan, isu lingkungan menjadi kritik paling tajam, karena semakin mengkhawatirkannya kerusakan lingkungan, seperti hutan yang gundul dan kebiasaan membuang sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga berakibat banjir dan tanah longsor. Pementasan yang dihiasi dengan warna-warni payung, hujan buatan, dan gerakan atraktif para aktor membuat suasana menjadi sejuk dan meriah. Sutradara Didin Siros mengatakan, karya ini dibuat berangkat dari kegundahannya terhadap kondisi banyak hal yang terjadi di masyarakat, seperti masalah sosial, hukum, politik, dan lingkungan. Menurutnya kondisi itu dapat diartikan dengan payung yang memiliki banyak makna, arti, dan simbol bagi kita. Jadi silahkan untuk ditafsirkan. Kalau saya justru memberikan tafsiran itu akan berbeda. Ya. Tapi ini sekedar bahwa itu adalah dialog-dialog tadi disampaikan oleh aktor bahwa itu adalah kompromi politik. Gitu ya. Kompromi politik, kita mengenal dulu 3 partai yang memperlihatkan burung meraknya itu ya, memperlihatkan bagaimana indahnya mereka untuk memasuki wilayah merebut hati rakyatnya. Itu saja barangkali, silahkan yang lainnya ditafsirkan sendiri. Yang jelas itu adalah lambang-lambang yang saya tidak mau terjebak pada persoalan politik. Pertunjukan payung terakhir melibatkan 30 seniman yang menampilkan berbagai karakter. Penampilan yang ditampilkan seniman Jambi pada pertunjukan payung terakhir hari pertama ini mampu memukau para penonton. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.